Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu, apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah, wahai saudaraku semua, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Siapa golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Golongan manusia yang sangat beruntung karena didoakan oleh para malaikat yaitu: yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah. Tentu, sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dulu sebelum tidur, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban. Ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci." Hadits riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadits riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang berada di shaf depan dalam salat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada sosok terdepan. Hadits riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung saat salat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan salat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung, yang selalu didoakan oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambungkan saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karena itu. Hadits riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadits riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat salatnya setelah selesai salat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai salat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal,
Jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan salat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersalawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadits riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai salat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang melakukan salat subuh dan asyar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat salat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang, sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka, ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadits riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadits riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan menyakiti hati kita. Insya Allah, kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Dan yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadits riwayat Ahmad. Yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim ada seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadits riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.